Hai, jumpa lagi dengan saya Raditya Rafinsa Mufid. Saya bersekolah di Tunas Iblam, kelas 6 SBY. Saya akan menjelaskan tentang cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Tumbuhan vegetatif yaitu lidah kawin. Ada dua tumbuhan vegetatif, yaitu alami dan buatan. Yang alami adalah ada 9, yaitu tunas, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, akar tinggal, tunas adventif, spora, geragi, dan membelah diri. Tadi saya sudah menyebutkan yang tumbuhan alami. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan yang melalui tunas, yang berkembang biak dengan tunas. Contohnya adalah pohon pisang. Ini adalah tumbuhannya. Pohon pisang berkembang biak secara dengan tunas. Nanas juga berkembang biak dengan tunas. Ini lihat tunas tumbuhannya ya. Ternyata di sini ada perkembangbiakan vegetatif selain nanas dan pisang. Di sini ada pohon sukun. Pohon sukun juga berkembang biak dengan cara tunas. Tunasnya akan bertumbuh seperti pohon ini. Kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis berkembang biak dengan cara langsung. Umbi induk akan menghasilkan tunas umbi yang muncul di antara lapisannya. Contohnya bawang merah. Ini adalah bawang merah. Jika ditanam bersamaan dengan pangkal batang akan tumbuh tunas. Lalu tunas ini menjadi tumbuhan baru pada akar. Contohnya adalah singkong. Ini adalah pangkal batang singkong. Jika ini ditanam ke dalam tanah, ini akan menjadi tumbuhan singkong yang baru. Adalah singkong. Yang keempat adalah umbi batang, yang berkembang biak dengan batang. Contohnya umbi jalar. Ayo. Ini adalah umbi jalar. Ini umbinya.
kelima adalah akar tinggal atau rizoma. Contoh tumbuhannya adalah jahe merah. Jahe tumbuh dengan batangnya masuk ke dalam tanah. Yang keenam adalah tunas adventif. Contohnya cocor bebek. Cocor bebek adalah tumbuhan yang berkembang biak secara tidak seharusnya. Berkembang biakan tanaman tunas adventif yang muncul atau timbul di tempat yang tidak seharusnya, misalnya di ujung daun dari tumbuhan atau pada akar, contohnya cocor bebek. Yang ketujuh adalah spora. Ini contohnya yaitu tumbuhan pakis, dan yang kedua adalah lumut. Spora adalah yang bisa inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora terletak pada kotak spora yang berkumpul di dalam sorus, yang merupakan kumpulan kotak spora. Lihat ini. Ini adalah suplir. Yang kedelapan adalah gerage. Biasa dikembangkan oleh tumbuhan ternak. Dikembangkan oleh tera. Tumbuhan yang menjalar di atas tanah atau permukaan tanah, contohnya stroberi. Jika tumbuhan ini ditempelkan ke sebelahnya, dia akan berbuah atau menjadi anak. Yang terakhir adalah membelah diri. Tumbuhan yang membelah dirinya dan menjadi individu baru, contohnya ganggang hijau. Ini adalah ganggang hijau. Dia berkembang biak dengan membelah dirinya. Dan ini adalah genjer. Vegetatif dengan buatan manusia. Pertama adalah cangkok, memperbanyak tumbuhan dengan memotong batang tumbuhan dari tumbuhan induknya. Contohnya pohon jambu. Ini adalah cangkokannya. Yang kedua adalah stek, memotong bagian tumbuhan kemudian menanamnya di tanah. Syaratnya memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Bagian yang disetek adalah batang dan daun. Contohnya mawar. Lihat. Yang ketiga adalah menyambung atau enten, menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Contohnya adalah tanaman alpukat.
tunas atau tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain.